Life for Louisa. Tak ada keluarga yang sempurna. Kita selaku orang tua pun tiada sempurna. Demikian juga putra-putri yang telah kita lahirkan. Namun, di tengah ketidaksempurnaan itulah kita diberi kesempatan untuk memperjuangkan sebuah keluarga, sebuah home sweet home. Pada episode kali ini, kita akan berbicara mengenai pilihan si kecil. Ayah dan bunda, pada sebuah kesempatan beberapa bulan yang lalu, Louisa, si kecil, sudah saatnya harus kita putuskan untuk melanjutkan pendidikannya di sekolah dasar. Ada beberapa pilihan tentu saja. Bersyukur karena di kota kami ada begitu banyak pilihan sekolah yang bagus. Bagus dalam artian ya yang banyak dikejar oleh masyarakat. Tetapi pemahaman bagus bagi kami yang cukup lama berkecimpung di dunia pendidikan memang agak berbeda. Tetapi kita tidak bisa menjelaskan itu kepada si kecil, bukan? Nah, pada saat kami harus memutuskan itu, belum ada kejadian dan belum ada tanda-tanda, belum ada suara-suara, belum ada sejul berita tentang yang namanya COVID-19. Kami melakukan observasi dan mengajak si kecil untuk berjalan-jalan, mengenal dan bertanya jawab tentang beberapa sekolah yang kita sebagai orang tua tentu sudah memiliki mimpi mengenai sekolah pilihan. Nah, tibalah saatnya kami membeli dan mengembalikan formulir pendaftaran. Ada sebuah sekolah yang kita menjadikannya sebagai prioritas utama. Pada kesempatan pertama kami menanyakan kepada si kecil untuk turut bersama kami menyerahkan pendaftaran itu. Dia menolak. Oke, kita harus memberi dia kesempatan. Pada kesempatan berikutnya juga dia menolak. Wow, saya ingat andaikan itu terjadi pada waktu saya kecil dan saya lakukan kepada orang tua saya. Wow, bisa kita bayangkan apa yang akan terjadi? Parents are the best. Their decision is the best. Wow, kita tidak meragukan itu. Tetapi kita sudah berada di suatu masa yang kita bisa berkontribusi, tetapi kita tidak bisa menganggap si kecil tidak punya suara. Maka pada suatu kesempatan kami bertanya kepadanya, mengapa dia menolak sekolah yang sudah kami pilihkan. Ayah bunda, papa mama, seorang anak kecil ternyata sudah bisa merasakan bahwa dia tidak akan merasakan kebahagiaan di suatu tempat. Dia akan mendapatkan ketakutan di sana. Mungkin sudut pandang yang dia lontarkan tidak sama dengan sudut pandang yang kita pikirkan. Masuk akal. Bahkan kita sesama orang dewasa bisa menggunakan point of view yang berbeda. Betul? Bahkan dengan pasangan kita. Di mana disitulah biasanya sumber gesekan itu. Demikian juga dengan kasus kecil. Tapi karena kami adalah orang dewasanya, tentu kami yang harus mengambil waktu untuk berusaha memahami pola pikir dan sudut pandangnya. Kami memutuskan untuk menunda dan melanjutkan hunting kami, tentu tetap melibatkan Louisa. Dan hebatnya, dari sekian banyak observasi dan perburuan yang kami lakukan,
dia mampu memberikan beberapa pilihan. Dan dalam pilihan-pilihan itulah kami melakukan diskusi. Ayah, bunda, papa, mama, ternyata putra-putri kita itu luar biasa. Ketika kami melemparkan beberapa pandangan mengenai cara belajar, mengenai lokasi belajar, mengenai jam belajar, mengenai apa yang akan dia pelajari, mereka langsung menempatkan itu dengan kebutuhan mereka. Saya merasa amazed. Ya, saya tahu anak saya istimewa, tetapi saya belum sampai pada pikiran bahwa dia bisa sematang itu dalam membuat pertimbangan. Ya, tentu kematangan itu tidak bisa dibedakan, nggak bisa dibandingkan dengan kematangan orang dewasa seperti orang tuanya. Dan voila, akhirnya kami sampai pada sebuah sekolah dengan sistem homeschooling dan jarak jauh. Wow, itu sempat masuk dalam pikiran kami, tetapi bukan yang kami pilih sebagai pilihan utama. And that's the winner. Pertanyaannya, apa yang terjadi kemudian? Tiba-tiba datanglah COVID-19, tiba-tiba sekolah semua menjadi online, daring, dan begitu banyak anak kesulitan mengikuti pembelajaran dengan cara daring. Begitu banyak orang tua yang don't know what to do dengan model daring ini, karena memang ya tidak semua orang memiliki kemampuan dan kesabaran untuk belajar menjadi seorang guru. Ya, saya paham. Dan di tengah kekalutan itu, putri kami sudah membuat sebuah keputusan yang menyebabkan kami mendarat di sebuah sekolah yang menurut kami ya cukup berpengalaman di dalam menghandle homeschooling dan pembelajaran jarak jauh. Dengan biaya yang masuk akal, tetapi dengan cara belajar seperti private class, dengan metode belajar yang menyesuaikan dari mana kemampuan si anak sebagai titik berangkat dan apa yang hendak dicapai sesuai dengan target level anak. Saya melihat si kecil begitu menikmati belajarnya, dan yang penting, ayah bunda, dia selalu tahu hari ini ingin belajar apa, dia ingin mencapai apa, dan dia merasa bahagia dan puas karena hari itu sudah belajar apa. Dan tidak perlu diragukan, dia pun langsung jatuh cinta pada ibu gurunya yang hanya dia temui melalui video call 2 kali dalam seminggu. Wow, amazing. Apa yang bisa kami petik dari ini? Pertama, jangan mengabaikan naluri si anak. Belum tentu kita orang tua lebih sakti dari anak kita. Dan si kecil sudah membuat pilihan di tengah gelombang COVID yang tak seorang pun bisa menduga kapan ini akan berakhir. Dan yang kedua, tidak ada salahnya kita memberi pengalaman kepada anak-anak kita sedini mungkin untuk membuat keputusan, dan yang penting berkomitmen dengan keputusan itu. Hidup memang tidak selamanya bahagia, tetapi ketika memilih sebuah pilihan untuk menjadi bahagia bukan sebuah dosa. Dan di sana juga antri komitmen-komitmen yang bukan hanya memberikan atau menjanjikan kemanisan surga, tetapi sebuah pengalaman kehidupan. Mengapa kita tidak menyerahkan pilihan itu kepada si buah hati sedini mungkin? Wait,
tanggung jawab kita sebagai orang tua tentu tidak berakhir, karena kids are kids. Ketika mereka mengalami masalah, tentu kitalah yang menjadi tempat mereka berlari dan bersandar. Kalau tidak, untuk apa kita menjadi orang tua? Oke, welcome home sweet home. Sampai jumpa di kisah berikutnya. A Life for Louisa.